Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Maharani dari kelas C Praktikum Botani dengan NIM 08061382126119. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi modifikasi akar, batang, dan daun, morfologi bunga majemuk, dan perkecambahan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang modifikasi akar, batang, dan daun. Nah, sebelumnya kita akan mengenal dulu morfologi daun. Nah, daun itu merupakan alat tubuh yang penting bagi tumbuhan karena banyak proses metabolisme yang terjadi di daun. Misalnya proses fotosintesis menghasilkan bahan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, semua daun mula-mula berupa tonjolan jaringan yang kecil, yaitu primodia. Pada waktu ujung pucuk tumbuh, primodia, daun baru, mulai berbentuk menurut pola khas untuk tiap jenis tumbuhan. Secara morfologi dan anatomi, daun merupakan organ tubuh yang paling bervariasi batasan secara menyeluruh dari semua tipe daun yang terlihat pada tumbuhan. Seperti filum, berdasarkan variasi tersebut, folium dapat digolongkan ke dalam daun lebar, profil, katafil, hypsofil, kotiledon, dan lain-lain. Daun lebar atau daun hijau berfungsi untuk melakukan fotosintesis, biasanya berbentuk pipi mendatar sehingga mudah memperoleh sinar matahari. Katafil adalah sisi pada tunas atau batang di bawah tanah, berfungsi sebagai pelindung atau tempat menyimpan cadangan makanan. Profil merupakan daun pertama yang tumbuh paling bawah di cabang lateral. Pada monokotil hanya ada satu helai profil, sedangkan pada dikotil dijumpai dua helai profil. Hypsofil merupakan tipe-tipe braktea yang bergabung dengan bunga dan berfungsi sebagai pelindung. Kadang-kadang hypsofil berwarna cerah dan menyerupai mahkota bunga. Selanjutnya, kotiledon merupakan daun pertama pada tumbuhan. Nah, selanjutnya ada morfologi batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan penting sehingga sering dikatakan sebagai sumbu tubuh tumbuhan. Batang sebagian besar tumbuh terletak di atas tanah, namun ada pula batang yang terdapat di dalam tanah. Bahkan ada tumbuhan yang tampak tidak berbatang atau planta acaulis, walaupun sesungguhnya berbatang, hanya sangat pendek sekali sehingga seolah-olah tidak berbatang. Tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil pada umumnya mempunyai batang yang di bagian bawahnya lebih besar dan semakin ke ujung semakin mengecil, bercabang atau tidak bercabang. Sebaliknya, tumbuhan biji berkeping tunggal monokotiledon merupakan batang yang dari pangkal sampai ujung batang tidak mempunyai perbedaan besar. Umumnya, batang pada tumbuhan mempunyai bentuk bulat, bersegi, pipi dengan permukaan batang licin, beralur, bentuk bersayap, berambut, dan berduri. Batang tumbuh ke arah datangnya cahaya matahari, namun mengenai arah dapat memperlihatkannya berbagai variasi seperti tegak lurus, menggantung seperti pada anggrek, mengulur berbaring pada semangka, merunduk memanjat pada siri dan vanili, dan sebagainya. Batang suatu tumbuhan ada yang bercabang dan ada pula yang tidak bercabang. Cara percabangan batang dapat dibedakan menjadi percabangan monopodial atau seperti pada cemara, simpodial, dan dikotomi seperti pada paku-pakuan. Cabang-cabang besar dan secara langsung keluar dari batang dinamakan dahan, sedangkan cabang-cabang yang lebih kecil dinamakan ranting. Morfologi akar. Akar merupakan bagian bawah sumbu tumbuhan dan umumnya tumbuh di dalam tanah dengan arah tumbuhan ke pusat bumi dan menjauhi cahaya. Berbeda dengan batang, akar tidak berbuku, tidak berluas, dan tidak mempunyai daun atau sebagian lainnya. Akar tumbuh terus pada ujungnya, membentuk seringkali meruncing sehingga mudah menembus tanah dan warnanya keputihan atau kekuningan. Akar pada sistem percabangan berfungsi untuk memperkuat berdirinya tumbuh, menyerap air dan zat-zat hara yang terlalu di dalam air. Modifikasi akar, batang, dan daun. Bagian-bagian tumbuhan yang pokok hanyalah daun, batang, dan akar. Bagian-bagian lainnya merupakan modifikasi, salah satunya dari ketiga bagian pokok tadi, atau kombinasi dari bagian pokok tersebut. Pada berbagai jenis tumbuhan seringkali dijumpai bagian-bagian merupakan modifikasi dari bagian-bagian akar, batang, daun. Seperti yang pertama itu kuncup atau gema, merupakan bagian tumbuhan yang sesungguhnya adalah calon tunas. Selanjutnya ada rimpang atau rizom. Rimpang merupakan batang beserta daun yang terdapat di dalam tanah, bercabang, tumbuh mendatar, dan ujungnya dapat tumbuh tunas yang nantinya akan menjadi tumbuhan baru. Rimpang selain sebagai alat perkembangbiakan juga sebagai tempat penimbunan makanan cadangan. Selanjutnya ada umbi atau tuber. Umbi merupakan suatu alat membentuk bulat besar tempat penimbunan makanan cadangan. Dapat merupakan modifikasi batang disebut umbi batang.
tuber atau caulogenum, atau modifikasi akar disebut umbi akar atau tuber rhizogenum. Selanjutnya ada umbi lapis atau bulbus, merupakan modifikasi batang dan daun. Dikatakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis, yaitu terdiri dari daun-daun yang telah menebal, lunak, dan berdaging. Batangnya sendiri hanya merupakan bagian yang terkecil pada bagian bawah umbi lapis itu. Selanjutnya ada alat pembelit atau sulur. Sulur merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk spiral dan berguna untuk membelit benda-benda yang disentuhnya. Umumnya sulur merupakan modifikasi dari cabang. Dikatakan sulur cabang yang letaknya dapat berhadapan dengan daun atau dalam ketiak daun. Apabila merupakan modifikasi daun disebut sebagai sulur daun dan letaknya pada ujung daun atau tangkai daun. Selanjutnya ada duri atau spina. Duri yang merupakan modifikasi salah satu bagian pokok dari tumbuhan biasanya sukar ditinggalkan dari batang sehingga disebut sebagai duri sejati atau spina caulogenum. Sedangkan bila hanya bersifat sementara disebut sebagai tempel atau spina aculeus. Contoh modifikasi daun ada pada kaktus, sedangkan contoh modifikasi pada batang yaitu jahe. Contoh modifikasi pada akar ada pada pohon beringin. Selanjutnya morfologi bunga majemuk. Sebenarnya bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan. Bunga merupakan bagian tanaman yang menunjukkan variasi besar dalam struktur, susunan, dan ukurannya. Nah, bagian-bagian bunga itu ada terdiri dari bagian steril dan juga bagian fertil. Bagian steril terdiri atas tangkai bunga dan dasar bunga atau receptacle, daun pelindung, dan perhiasan bunga. Lebih jauh, perhiasan bunga ini terdiri dari daun kelopak atau sepal dan daun mahkota atau petal. Sementara bagian yang fertil terdiri dari benang sari atau stamen dan putik atau pistil. Bagian-bagian bunga secara detail akan disajikan sebagai berikut. Tangkai bunga merupakan bagian aksis utama pada bunga tunggal, misalnya bunga sepatu. Sementara pada bunga majemuk, tangkai bunga merupakan terminalisasi sistem percabangan bunga, misalnya pada bunga sejati. Dasar bunga merupakan ujung percabangan yang mengalami metamorfosis, pertumbuhannya terhenti serta merupakan tempat tumbuhnya perhiasan dan kelamin bunga. Daun pelindung adalah bagian perhiasan bunga yang berfungsi untuk melindungi bunga pada saat masih kuncup. Kelopak bunga atau kaliks tersusun atas daun kelopak atau sepal. Pada waktu muda, kelopak bunga ini merupakan pelindung bagian bunga yang lain. Biasanya bentuk kelopak bunga menyerupai daun yang berwarna hijau kecil dan berada di bawah petal. Mahkota bunga atau corolla yang berada di sebelah dalam kelopak dan tersusun atas daun mahkota atau petal. Ukuran mahkota bunga dapat lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan daun kelopak. Warnanya bermacam-macam karena mengandung antosian. Aroma dan warna mahkota bunga ini dapat menjadi daya tarik terhadap serangga penyerbuk. Stamen merupakan struktur reproduksi jantan tersusun atas anter yang mengandung tepung sari dan didukung oleh benang sari atau filamen. Tepung sari dewasa akan dikeluarkan lewat dinding pori atau dinding anter yang pecah pada dasar stamen. Biasanya terdapat kelenjar nektar yang menghasilkan bahan kental dan bergula. Kadang-kadang kelenjar nektar juga menghasilkan parfum. Pistil adalah struktur reproduksi betina. Umumnya pistil memiliki bakal, buah ovarium, tangkai putih, dan kepala putih atau stigma. Nah, selanjutnya bunga majemuk digolongkan menjadi dua, yaitu bunga majemuk terbatas dan bunga majemuk tidak terbatas. Bunga majemuk terbatas ditandai dengan arah mekarnya bunga dimulai dari arah ujung ke pangkal atau dari dalam karang keluar. Pada ujung karangan terdapat bunga tertua sehingga pertumbuhan aksis berhenti, disebut juga dengan istilah inflorentia simosa. Contoh bunga majemuk terbatas yaitu bunga melati atau Jasminum sambac. Bunga majemuk tidak terbatas ditandai dengan arah mekar bunga dan pangkal karangan bunga ke ujung atau dari pinggir karangan ke tengah dalam waktu tertentu. Selalu tumbuh kuncup bunga baru dan ujung aksis. Bunga tumbuh secara kontinu. Hal ini disebut dengan istilah inflorescentia racemosa. Contoh bunga majemuk jenis ini yaitu kembang merak atau Caesalpinia ulcerrima. Contoh bunga terbatas ada pada bunga sepatu, sedangkan contoh bunga tidak terbatas ada pada bunga asoka. Nah,
Materi yang ketiga, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses fisiologi pada perkecambahan. Perkecambahan meliputi beberapa tahapan antara lain inhibisi, sekresi hormon, dan enzim, hidrolisis cadangan makanan, pengiriman bahan makanan terlalu, dan hormon ke daerah titik tumbuh atau daerah lainnya, serta asimilasi atau fotosintesis. Perkecambahan dimulai dengan proses penyerapan air ke dalam sel-sel dan proses ini merupakan proses fisikal. Proses penyerapan air pada biji atau imbibisi terjadi melalui mikrofil. Air yang masuk ke dalam kotiledon menyebabkan volumenya bertambah sehingga kotiledon membengkak. Pembengkakan tersebutlah akhirnya menyebabkan pecahnya testa. Masuknya air pada biji menyebabkan enzim aktif bekerja dan proses ini berhubungan dengan aspek kimia. Enzim amilase bekerja memecahkan tepung menjadi maltosa. Selanjutnya maltosa dihidrolisis oleh maltase menjadi glukosa. Protein juga dipecah menjadi asam amino. Senyawa glukosa masuk ke dalam proses metabolisme untuk menghasilkan energi atau diubah menjadi senyawa karbohidrat. Penyusun struktur tubuh, asam amino dirangkai menjadi protein yang berfungsi untuk menyusun struktur sel dan menyusun enzim-enzim baru. Asam lemak yang terutama dipakai untuk menyusun membran sel. Dalam proses perkecambahan, air berperan penting untuk mendukung dan mengaktifkan sel-sel yang bersifat embrionik di dalam biji, melunakkan kulit biji dan menyebabkan pengembangan embrio dan endosperm, fasilitas untuk memasukkan oksigen ke dalam biji, mengencerkan protoplasma dan media angkutan makanan dari endosperm dan kotiledon ke daerah titik tumbuh. Pada saat kekurangan air, rasio panjang akar seminal atau panjang tunas pada fase perkecambahan meningkat akibat berbatasannya pasokan air dan nutrien pada tunas dan adanya sinyal hormonal yang diinduksi di akar sebagai